Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang masuk chat ke WA saya. Ya, teman-teman yang mau tanya bisa langsung nanti chat ke WA saya di 0816658779 ya. Sebisa mungkin akan saya jawab pertanyaan solusi permasalahan budidaya ikan gabus ya. Karena memang bidang saya di budidaya ikan gabus. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Pak Suwandi, apa kabarnya? Mau tanya kalau ternak ikan gabus pakai pakan maggot apakah bisa? Ya. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau bicara masalah pakan ya, mau pakai pakan maggot pun bisa, silahkan ya. Mau pakai pakan hidup bisa ya, maggot itu termasuk pakan hidup ya. Cuma hasilnya seperti apa saya memang belum pernah mencoba secara konsisten ya, karena memang saya pernah mau mencoba menggunakan pakan maggot tapi belum ada yang bisa suplai maggot secara rutin. Jadi silakan ya Bapak mencoba untuk pakan maggotnya, mudah-mudahan nanti bisa berhasil dengan baik ya. Berikutnya pertanyaan dari Sabta ya di Muara Enim Palembang. Saya sering melihat video Bapak di YouTube ya. Saya tertarik untuk budidaya ikan gabus. Apakah saya bisa belajar langsung ke tempat Bapak ya dan langsung praktek? Bisa kan serta diinfokan untuk pakan kanafut dan bibitnya, Pak? Ya, jadi selamat bergabung Mas Sabta yang ada di Muara Enim. Kalau belajar langsung ke sini memang saat ini kita belum buka ya, karena memang ada wabah Covid Corona ini. Hari ini kita sampai ke depan tidak buka ya. Tapi pembelian benih ataupun ikan gabus tetap dilayani dengan cara dikirim. Nanti kalau memang mau belajar ke sini, mau langsung ke sini, nanti kalau sudah wabah Covid Corona sudah tidak ada lagi. Jadi bisa langsung ke sini, silahkan. Kemudian kalau masalah kanafut itu per kilonya 150.000, itu pakan larva ya. Ya bukan untuk pakan pembesaran tapi pakan larva dari sejak menetas sampai usia 1 minggu ataupun 15 hari sampai dia mau belajar makan PF 500. Ya, yaitu Mas Sabta ya dari Muara Enim. Silakan nanti bisa komunikasi kalau nanti memang mau datang ke sini, silakan. Nanti kalau sudah wabah Covid Corona sudah reda. Pertanyaan berikutnya, selamat malam Pak, saya ingin tahu lebih banyak tentang ikan gabus dan papuyu. Ini kemarin sudah saya jawab ya di episode kemarin ya. Assalamualaikum Pak, punten. Bapak Suwandi betul membudidayakan ikan gabus. Kalau benihnya panjangnya 5 cm berapa harganya Pak? Kalau kirim ke Cilacap apakah bisa tahan hidup atau enggak ya? Kalau untuk pengiriman sampai ke Cilacap bisa ya. Nanti kalau memang mau pesen langsung bisa pesen dan komunikasi ke WA saya. Kemudian nanti saya kirimi videonya juga bibitnya yang seperti apa ke nomor WA saja. Nanti komunikasinya kalau lebih enak ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, selamat malam Pak ya. Apakah bibit ikan gabus aman untuk kirim ke Palembang? Ya, saya minat beli bibit ikan gabus, apakah bisa pesan di sini? Untuk pengiriman ke Palembang gampang, tidak ada masalah ya. Pengiriman ke Palembang bisa juga bagus hasilnya ya. Dalam arti sampai ke sana bisa. Cuma memang nanti ya itu kalau pengiriman ke luar pulau, kita tanyakan dulu ke pihak maskapai untuk kargonya saat ini jalan atau enggak gitu kan. Karena kalau kemarin memang masih bisa untuk kargo barang, kargo kuan masih bisa. Tapi kalau sekarang kita belum tanya informasi, update informasi lagi gitu. Nanti kita tanyakan kalau memang mau pesen, kita informasikan ke Bapak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Gamawan dari Semarang ya. Mau tanya alamat Bapak di mana, pengen beli bibit gabus ya. Jadi selamat siang juga Pak Gamawan yang ada di Semarang. Jadi kalau benih bibit gabus bisa nanti pesan di sini. Kalau di sini nanti share ke WA saya share lokasi saja.
Tetapi memang untuk saat ini kalau pembelian benih kirim ke Jawa Tengah, kita kirimnya lewat kurir ya. Bapak belum diperkenankan untuk datang ke sini karena memang kita juga masih tutup. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Suwandi, selamat malam ya. Maaf mengganggu, saya Antok dari Tangerang. Saya melihat YouTube di dunia ikan gabus, tentang ikan gabus ini saya di Tangerang ingin bermitra. Bisa tidak Pak, dari awal indukan atau beli bibit di Bapak terus dijual ke Bapak lagi? Bagaimana sistem peraturannya dan perhitungannya Pak? Terima kasih jawabannya. Peraturan ya, peraturan dari perusahaan kita adalah jika beli bibit dari sini nanti untuk panen dijual lagi kembali ke sini. Ya, kemudian untuk masalah komunikasi budidaya nanti bisa langsung tanya WA ataupun telepon langsung ke saya. Dan untuk wilayah-wilayah tertentu ada nanti aturannya berapa banyak untuk bisa langsung diambil ke sana, karena kan perjalanan cukup jauh ya. Kalau cuma beli 1000-2000 ekor tentunya kita nggak mungkin ngambil sampai ke Tangerang ya. Nanti bisa chat ke WA saya Mas Santo ya, nanti bisa saya kirimkan berapa kuota yang harus dipelihara di wilayah Tangerang. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Hendrayana yang ada di Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak. Saya Hendrayana dari Karawang, ingin belajar mengenai ternak ikan gabus. Kalau berkenan, saya minta alamatnya dan berkunjung ke tempat Bapak. Ya nanti chat ke WA saya, nanti saya kirimi share lokasinya. Ya tapi nanti kunjungnya nggak sekarang, nanti kalau sudah wabah COVID sudah nggak ada. Ya, saya sudah menyimak video Bapak dan teman-teman, saya tertarik budidaya ikan gabus. Saat ini saya masih budidaya ikan koi. Ya. Saya dan teman-teman saya, Bapak Rabudi, ya, saat ini bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Karawang. Ya bisa Pak Rabudi dan Pak Hendrayana ya. Nanti kalau memang mau kunjung sini, nanti kalau sudah wabah COVID Corona sudah reda, nanti bisa komunikasi saya, kalau mau datang sini silahkan ya. Berikutnya pertanyaan dari Lukman dari Kutai Kartanegara. Mau tanya Pak, untuk pengiriman sampai Kutai Kartanegara ongkos kirimnya berapa? Ya, nanti bandaranya mana kirimkan ke sini kita tanyakan ke kargo untuk per kilonya berapa, karena tiap maskapai untuk per kilo pengiriman berbeda-beda. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Rujito ya, yang ada di Tulungagung. Pak, saya mau tanya, saya sudah memijakan ikan gabus, tetapi kok telurnya ini putih-putih, tidak mau menetas, banyak yang tidak menetas. Sementara induk sudah berumur 10 bulan dengan berat 2 on. Apakah induknya belum dewasa atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya lebih detail. Jadi kalau untuk memijahkan bibit ikan gabus, jadi usia 8 bulan itu ya memang matang gonatnya ikan ya, matang gonat ikan gabus itu secara normal saja. Tetapi dari sisi kesiapan dia untuk dipijahkan, menurut saya sebaiknya kalau dia hasil budidaya ya seperti di video saya sebelumnya, usia 6 bulan di stop pelet, kemudian diajari daging. Itu hasilnya akan maksimal. Putih telur itu yang tidak jadi itu bisa jadi karena memang si betina memang belum siap ya, atau si jantan memang belum siap ya, belum bisa membuai, sehingga apa, telur putih tidak dibuai sehingga busuk. Makanya untuk pertumbuhannya agar bagus ya, 6 bulan sejak budidaya, kemudian nanti mau dijadikan induk, dari 6 bulan langsung dipindah pakan menggunakan pakan daging. Apalagi nanti setelah makan daging bisa dipacu untuk menuakan telur dengan menggunakan pakan berupa katak hijau atau kodok hijau atau percil itu. Jadi hasilnya bisa maksimal. Apalagi bobotnya masih 2 on. Itu saya pikir dengan usia 10 bulan bobot 2 on itu proses perawatannya kurang maksimal. Pemberian pakannya kurang. Jadi dimaksimalkan pemberian pakan, dirutinkan sehingga nanti berat badannya ya paling tidak minimal 4 on lah. 4 on up ya, 4 on up itu sudah bagus lah untuk pemijahan ya. Ya Pak ya, oke. Masih tetap terus panteng channel Dunia Ikan Gabus. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan berikutnya seputar
budidaya ikan gabus ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.